Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek hukum kewarganegaraan. Jadi aspek hukum kewarganegaraan ini itu bertumpu pada regulasi tentang kewarganegaraan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Warga negara adalah bagian penting dari negara ini. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa suatu negara itu tidak mungkin ada jika tidak memenuhi 4 syarat. Yakni yang pertama harus ada wilayahnya, yang kedua harus ada pemerintahannya, yang ketiga harus ada rakyatnya, dan yang keempat harus ada pengakuan kedaulatan dari negara lain. Ini artinya warga negara merupakan posisi yang sangat penting bagi keberadaan negara ini. Oleh karena itu, ketika kita menjadi warga negara suatu negara, ya hari ini kita menjadi warga negara Indonesia, maka sudah selayaknya kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, kalau begitu siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Karena kita juga sering mendengar istilah warga negara asing. Jadi di sini sebetulnya nanti kalau kita melihat definisi dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, itu tidak terkait dengan ras tertentu, ya, tidak terkait juga dengan agama tertentu, tetapi penetapan kewarganegaraan seseorang, terutama di sini adalah warga negara Indonesia, itu berdasarkan undang-undang. Nah, jadi yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu artinya setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing atau WNA, ya, warga negara asing. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pewarganegaraan? Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Jadi orang-orang yang awalnya bukan warga negara Indonesia, kemudian dia melakukan upaya-upaya untuk mengajukan dirinya sebagai warga negara Indonesia, nah itu dimungkinkan, dan proses yang demikian disebut sebagai pewarganegaraan. Nah, nanti kita akan lihat ya secara lebih lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, dalam pertemuan kali ini saya hanya akan memberikan cuplikan sedikit saja dari undang-undang tersebut ya, yang terkait dengan warga negara Indonesia. Tentu saja tidak seluruhnya begitu ya, karena nanti sangat banyak. Nah, saya hanya ingin memberikan sekilas saja ini untuk beserta dengan contohnya. Nanti untuk selanjutnya boleh dilakukan tanya jawab. Nah, yang pertama adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku sudah menjadi WNI. Jadi orang-orang yang sebelum tahun 2006 sudah menjadi WNI, ya, itu dia tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun di sini ada undang-undang yang baru begitu. Nah, yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tua yang WNI. Jadi kalau suami istri yang laki-laki WNI, yang perempuan juga WNI, dimanapun anak ini lahir, anak ini bisa otomatis menjadi WNI. Ini saya contohkan seperti saya dan suami ketika saya melahirkan anak pertama di Australia. Kebetulan suami sedang belajar di sana. Nah, walaupun lahir di sana, tapi anak kami bisa otomatis menjadi WNI.
kecuali apabila kami berkehendak lain begitu. Kami usahakan misalkan pada kami biarkan dia tidak langsung menjadi WNI, nanti ketika dia sudah balik misalkan, balik secara hukum tentu saja, kemudian kita minta untuk memilih, itu bisa saja. Tetapi kalau kita langsung memilih anak ini menjadi WNI, nah itu memungkinkan. Nah, kenapa ada opsi demikian? Ini karena Undang-Undang Australia memungkinkan ya anak yang lahir di sana itu mendapatkan kewarganegaraan Australia asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah dipenuhi. Yang berikutnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Jadi ayah atau ibunya salah satunya WNI, itu anak ini bisa otomatis diaktakan menjadi WNI walaupun salah satu orang tuanya adalah WNA. Yang berikutnya adalah yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberi kewarganegaraan kepada anak tersebut. Hal ini karena tidak semua negara itu memiliki hukum kewarganegaraan yang sama. Ada kalanya ada madhab-madhab istilahnya. Madhab-madhab hukum kewarganegaraan itu yang dikenal oleh beberapa negara. Nah, nanti yang akan kita jelaskan ya. Sehingga memungkinkan seseorang itu lahir karena negara asalnya tidak menghendaki anak yang lahir dari perkawinan campuran itu otomatis mendapatkan kewarganegaraan, maka bisa jadi anak ini kemudian menjadi tidak punya kewarganegaraan begitu, tidak otomatis mendapatkan kewarganegaraan dari ayahnya tersebut ya. Tapi kalau salah satu dari orang tuanya adalah WNI, meskipun ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau anak ini otomatis tidak mendapatkan kewarganegaraan dari ayahnya, nah anak ini bisa kemudian diurus menjadi WNI. Nah, yang berikutnya adalah anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Jadi ayahnya WNI ya, kemudian dia meninggal meskipun ibunya WNA dan tidak berada di Indonesia, ini sebelum lebih dari waktu 300 hari anak ini bisa diupayakan untuk menjadi WNI. Yang berikutnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI ya. Di luar perkawinan yang sah, ini yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan secara negara. Jadi kita tahu di Indonesia misalkan yang diakui sebagai perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mendapatkan catatan ya dari negara, baik itu melalui catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA). Sehingga pernikahan secara agama yang tidak dicatatkan itu dianggap sebagai perkawinan di luar perkawinan yang sah, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada negara itu dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Nah, ini perlu saya jelaskan karena ketentuan ini bukan berarti negara ini mendukung adanya perzinahan, bukan. Tetapi undang-undang ini ketentuan ini lahir sebagai upaya preventif untuk perlindungan anak-anak WNI yang barangkali dia menikah dengan orang asing dan sebagainya tetapi tidak dicatatkan secara negara. Maka anak-anaknya itu dilindungi oleh negara dan bisa diuruskan sebagai WNI. Ini banyak sekali kasusnya, misalkan di Indonesia. Ini banyak sekali ya kita dapati para pekerja asing ya, para pekerja Indonesia yang di negara asing, ya, para TKW misalkan atau TKI ya, kebanyakan TKW itu kemudian pulang membawa anak. Sementara ibu dari anak tersebut itu tidak memiliki bukti yang sah pernikahan dengan warga negara asing ya, yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut. Nah, ini sebagai perlindungan untuk anak tersebut, maka negara memberikan perlindungan hukum agar anak ini dapat diurus keberadaannya sebagai WNI. Nah, itu tadi diantaranya. Nanti untuk yang lainnya bisa dibaca secara lebih detail undang-undangnya untuk kemudian kita kita diskusikan bersama. Nah, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak begitu ya,
yang memiliki kewarganegaraan ganda, ini setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan pemilihan salah satu kewarganegaraannya. Jadi Indonesia itu tidak membolehkan adanya kewarganegaraan ganda. Nah, misalkan anak ini lahir dari orang tua, ayah dan ibu yang berbeda kewarganegaraannya, sementara pada saat sebelum usia 18 tahun, anak ini masih memiliki kewarganegaraan ganda karena ibunya WNI, otomatis dia juga bisa menjadi WNI, dan mungkin ayahnya dari negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Maka pada usia 18 tahun dia harus memilih kewarganegaraannya. Tidak bisa terus-terusan mendapatkan kewarganegaraan ganda. Paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau dia sudah kawin, maka dia harus menentukan pilihannya. Ya, ini contohnya seperti artis ada ya, Cinta Laura, dia dari ayah dan ibu yang berkewarganegaraan berbeda. Nah, setelah usia 18 tahun memang dia diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya, apakah ikut ayahnya atau ikut ibunya. Nah, di sini kita juga lihat ada proses-proses permohonan pewarganegaraan yang dapat diajukan oleh pemohon. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa ada ada tata cara ketika seorang warga negara asing itu ingin menjadi warga negara Indonesia. Ya, ini bisa dilihat di dalam slide. Kemudian unsur-unsur penentu kewarganegaraan. Ini yang saya maksud tadi, bahwa di dalam hukum kewarganegaraan itu ada beberapa madhab di dunia ini yang dikenal ya. Ada yang dimaksud dengan ada yang disebut dengan unsur darah atau keturunan, atau yang disebut dengan ius sanguinis. Ini salah satu madhab ya, madhab yang dipegang begitu untuk menentukan kewarganegaraan ya. Unsur darah atau keturunan ya, yang disebut dengan ius sanguinis. Yang kedua ada juga unsur daerah atau tempat kelahiran, ini yang disebut dengan ius soli. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan unsur pewarganegaraan dengan cara naturalisasi. Nah, unsur keturunan ya, ini ius sanguinis merupakan unsur kewarganegaraan yang dianut sesuai dengan kewarganegaraan dari orang tua si anak. Nah, ini prinsip ini. Jadi kalau ius sanguinis tadi ya keturunan. Jadi kalau orang tuanya itu warga negara Inggris misalkan, anaknya bisa langsung menjadi warga negara Inggris dimanapun dia berada. Nah, ini dianut di Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, dan Indonesia. Kemudian ada juga unsur daerah tempat kelahiran, yakni ius soli. Jadi ini tidak memandang darahnya, tetapi berdasarkan tempat kelahirannya. Kemudian ada unsur pewarganegaraan atau naturalisasi, yakni merupakan cara warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pengajuan permohonan. Nah, ini naturalisasi. Dulu seperti kita pernah lihat ada seorang pemain bola begitu ya, dia kemudian dinaturalisasi ya, menjadi warga negara Indonesia karena dia dibutuhkan untuk menjadi salah satu anggota timnas begitu. Nah, ini tadi beberapa hal terkait dengan unsur penentu. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan. Nanti ada yang mengenal asas ius sanguinis, ada yang asas ius soli, ada asas tunggal, kemudian ada asas terbatas. Nah, adapun Indonesia nanti maksudnya adalah sebagai asasnya adalah campuran nanti ya. Nah, kita lihat di sini. Asas kewarganegaraan tadi sudah kita pelajari bahwa asas yang mengakui kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Jika salah seorang orang tua mempunyai kewarganegaraan Indonesia, menurut pernikahan yang sah, maka orang tersebut kelak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Adapun asas kewarganegaraan ius soli adalah asas ini mengakui kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran si anak. Misalkan ada seorang anak yang lahir di Indonesia, maka anak tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia suatu saat sesuai dengan keinginan. Ini berlaku juga untuk pasangan warga negara Indonesia yang melahirkan anak di luar negeri, maka berdasarkan kelahiran anaknya dapat disebut sebagai warga negara asing, jika menginginkan untuk itu. Kemudian ada juga asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini mengartikan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh mempunyai kewarganegaraan ganda.
Jika seorang lahir di luar negeri dari pasangan Indonesia, maka dia hanya boleh memilih salah satu kewarganegaraan. Jadi di Indonesia itu tidak mengenal asas kewarganegaraan ganda. Setelah dewasa, harus memilih warga negara mana yang diinginkan. Sebab sikap nasionalisme seseorang harus ditunjukkan dengan kewarganegaraannya. Jangan sampai suatu saat ada konflik kepentingan karena dua kewarganegaraan yang dimiliki. Nah, yang berikutnya adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ini asas yang menentukan kewarganegaraan ganda dikhususkan kepada anak-anak, namun tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, setelah dewasa, anak-anak ini harus menentukan kewarganegaraan yang dipilih berdasarkan dengan Pancasila sebagai sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi kita. Nah, tadi yang telah kita jelaskan di atas adalah apa itu kewarganegaraan, warga negara, pewarganegaraan. Ya, jadi proses bagaimana seseorang menjadi warga negara. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana jika seseorang itu tidak ingin menjadi warga negara, atau bagaimana seseorang itu dapat kehilangan kewarganegaraannya. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 paling tidak ada 8 ketentuan bagaimana seseorang warga negara Indonesia itu dapat kehilangan kewarganegaraannya. Yang pertama adalah apabila dia mendapatkan kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Ya. Jadi karena tadi kita tidak mengenal yang namanya kewarganegaraan ganda. Yang kedua, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang ketiga, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Yang keempat, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri dan jabatan tersebut di Indonesia hanya bisa dijabat oleh warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, bersumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Yang keenam, ikut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Yang ketujuh, memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Kemudian yang terakhir, menetap di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Nah, ini adalah 8 ketentuan mengenai kemungkinan penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang sehingga orang yang asalnya warga negara Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraannya. Nah, demikian slide saya ya, materi yang pokok bahasan pada kali ini. Untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan pembahasan ini melalui diskusi dan tanya jawab. Saya sangat respect kepada kalian semua, kepada para mahasiswa yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan bisa memberikan diskusi yang interaktif terhadap materi kita hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertemuannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.